Hey bro, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau kasih ringkasan alur cerita film India yang seru banget nih bro. Tentu masih di genre yang sama, horor pastinya. Film yang akan aku bahas kali ini berjudul Kemari. Salah. Film yang akan aku bahas kali ini berjudul Kumari. Dibintangi oleh Aishwarya Laxmi, Kumari menceritakan tentang seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anak tunggalnya dari ritual mengerikan yang dilakukan oleh keluarga suaminya selama bertahun-tahun. Cerita yang menarik kan? Penasaran gimana kisahnya? Daripada kalian cemut-cemut, langsung saja simak alur cerita film Kumari. Cerita dimulai dengan wanita tua yang menceritakan sebuah legenda pada cucunya tentang seorang dewi yang jatuh cinta pada bumi dan menikahi salah satu penghuninya hanya untuk menghasilkan anak-anak yang tidak mirip seperti dewa ataupun manusia. Mereka adalah makhluk yang mengerikan dan ditakuti oleh semua manusia karena sering mengamuk dan membuat kehancuran. Melihat semua itu, sang dewi tersiksa. Lalu dengan berat hati mengutuk anak-anaknya sendiri dan membuangnya ke dalam bumi dan pegunungan di hutan. Jangan tanya di mana wujud nenek yang bercerita tersebut ya bro. Aku juga nyari-nyari tapi gak ditampilkan di sepanjang film. Cerita lalu berjalan pada seorang anak gembala yang bernama Chokan yang merupakan anak yatim piatu yang tinggal di sekitar hutan Ilimala. Suatu hari diam-diam Chokan mendatangi rumah seorang juragan beras yang bernama Tuan Tupan. Tupan merupakan kepala keluarga Kanhirangat yang dikenal kejam dan pemarah. Waktu itu Chokan ikut berkumpul dengan para penduduk yang menjadi budak Tuan Tupan di halaman rumah juragan tersebut untuk melihat permata hijau Tuan Tupan yang akan dijual pada saudagar. Namun setelah Tupan melihat mereka, juragan sombong itu mengusir mereka semua. Tuan Tupan sendiri memiliki seorang istri bernama Nangakuti dan seorang anak laki-laki yang masih balita. Berbeda dengan Tupan, Nangakuti sangat menyayangi Chokan. Saat wanita cantik itu berbicara dengan Chokan yang sedang menikmati makan gratis darinya, Chokan terburu-buru untuk pergi dan meninggalkan mangganya setelah Nangakuti bertanya tentang Ilimala Chatan. Nangakuti yang tergiur dengan mangga itu pun langsung mengambilnya meskipun dia agak takut suaminya akan marah jika mengetahuinya. Si nenek bercerita lagi bahwa Chokan memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Waktu itu Chokan pergi melintasi hutan, gunung, dan air terjun untuk bertemu dengan Ilimala Chatan yang sudah menjadi sahabatnya. Chatan adalah sesosok monster anak dewi yang dibuang seperti cerita nenek di awal scene yang disembah oleh orang-orang di hutan Ilimala. Chokan mengambil sebuah buntelan lalu membawanya masuk ke sebuah gua yang berada di dalam sebuah hutan. Dengan menenteng obor, Chokan berhenti di bawah cerobong gua lalu mengaum seperti serigala. Beberapa saat kemudian muncullah sesosok makhluk mengerikan yang mendekati Chokan. Sosok itu adalah Ilimala Chatan, sahabat Chokan yang sesaat kemudian mengambil buntelan yang dibawanya yang ternyata berisi potongan daging. Setelah mengambil daging itu, Chatan memberikan sahabatnya beberapa butir permata hijau seperti yang dimiliki oleh Tupan. Malamnya ketika Nangakuti menyuguhkan makanan buat suaminya, dia dapat amarah dari suaminya tersebut hanya gara-gara hal yang sepele, di mana Tupan mencium bau mangga dari tangan istrinya. Pria kejam itu memaki dan mencekik istrinya karena melayaninya dengan tangan yang sudah menyentuh barang dari kaum rendahan seperti Chokan. Seperti terkena najis, Tupan lalu menyingkir pergi untuk mandi di kolam keluarganya. Tak disangka sesampainya di kolam, Tupan mendapati Chokan yang berani-beraninya berenang di sana. Pria kecil itu marah besar pada bocah yang masih polos tersebut. Bahkan dia menyeret dan menendang tubuh mungil si Chokan. Parahnya lagi, Tupan dengan tega membunuh anak yang tak berdosa itu di kolam pemandian keluarganya. Kematian Chokan membuat Chatan murka dan meneror keluarga Kanhirangat. Ketika Tupan dan istrinya tertidur, sebuah kejadian misterius menimpanya. Ia terbangun setelah mendengar suara gemuruh dari luar rumah. Setelah dia memeriksanya, dia pun terkejut dengan munculnya hujan batu yang menimpa rumah juragan sombong itu. Semua penduduk yang ada di sekitar keluarga Kanhirangat ikut menjadi korban akibat perbuatan Tuan Tupan.
di mana tubuh mereka melepuh seperti terbakar dan membusuk sampai mati. Semua orang mulai tahu bahwa itu adalah akibat kemarahan dari Chatan. Bahkan Tupan sendiri menerima konsekuensinya. Tubuhnya mulai melepuh dan membusuk. Tak ada satupun dari tabib yang didatangkan bisa menyembuhkan penyakit yang dia derita. Sehingga untuk menyelamatkan keluarga dan desa, Tupan memutuskan memanggil kekuatan gelap lainnya dari kedalaman dunia bawah, yaitu Garidevan, tepat pada malam bulan purnama. Scene berjalan 12 generasi selanjutnya. Seorang gadis cantik bernama Kumari yang tinggal di sebuah desa bersama pamannya dan bibinya berniat untuk dijodohkan. Ya, selama ini Kumari diasuh oleh pamannya setelah orang tuanya meninggal dunia. Paman Kumari mengatakan bahwa beberapa orang dari keluarga terpandang akan datang menemuinya besok. Dan ternyata keluarga yang dikatakan paman Kumari bilang akan langsung mengadakan acara pernikahan. Namun Kumari tak dijelaskan oleh pamannya tentang siapa sosok yang akan menjadi suami dan keluarga barunya nanti. Mendengar hal itu, kakak Kumari yang bernama Jayan menentang keras keputusan pamannya. Namun semuanya percuma, karena pamannya tak mau mendengar apapun alasan dari Jayan. Sang paman lalu meminta Kumari agar mau menjelaskannya pada sang kakak. Kumari pun langsung mencoba berbicara pada Jayan soal keputusan sang paman. Namun di situ Jayan menjelaskan bahwa pria yang dijodohkan dengan Kumari adalah seorang pria yang memiliki kelainan mental yang bernama Dhruvan. Dia berasal dari keluarga yang tinggal di sebuah tanah terkutuk. Dhruvan sendiri adalah keturunan termuda dari keluarga itu dan memiliki seorang saudara laki-laki bernama Ajutan. Karena orang tuanya sudah meninggal, mereka berdua tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang tuan tanah. Jayan merasa ada yang tidak baik tentang hal itu. Makanya dia berusaha menentang perjodohan sang adik. Esok harinya datanglah Dhruvan dan keluarganya ke rumah Kumari. Mereka dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Inilah yang dinamakan ta'aruf versi India. Resepsi pernikahan Kumari dan Dhruvan berlangsung dengan meriah meskipun sederhana. Setelah acara prosesi berakhir, Kumari langsung diboyong oleh Dhruvan untuk ke tempat tinggalnya. Ketika di tengah perjalanan, mobil pengantin itu dihadang oleh wanita tua yang katanya mengenali Kumari. Wanita tua itu melarang Kumari agar tidak pergi ke tanah suaminya karena katanya itu adalah tanah yang terkutuk. Tentu keluarga Dhruvan tak menghiraukan wanita itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah Kumari di rumah keluarga barunya. Dia disambut oleh kedua kakak ipar Dhruvan dan bibinya. Sementara itu di sebuah gua tempat bersemayamnya Chatan, seorang wanita dari suku Mutama, sebut saja namanya Nyi Agung, mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu selama 12 generasi telah tiba. Apakah yang dimaksud wanita tersebut? Kita lanjutkan. Kumari masuk ke kamar dan mendekati suaminya dan meletakkan ramuan di atas meja. Namun Dhruvan malah mengabaikan dan meninggalkannya tidur. Dari jendela Kumari melihat paman Dhruvan melakukan ritual di sebuah punden. Esok harinya dia langsung mendatangi tempat ritual tersebut. Selain itu, Kumari juga menjelajahi hutan di sekitar tempat ritual itu. Dia lalu menemukan sebuah pagar besi dan membukanya. Dari balik pagar itu, Kumari melihat Chokan dan mengulurkan mangga padanya. Namun belum sempat menghampirinya, saudara ipar Dhruvan datang dan melarang Kumari mendekati tempat itu. Kumari dibawa saudara iparnya ke kolam keluarga Dhruvan dan dijelaskan bahwa dia dilarang mendekati hutan tadi karena itu milik Ilimala Chatan. Kumari yang tak mengerti siapa Ilimala Chatan pun dijelaskan tentang kisah Tupan yang membunuh Chokan di kolam itu tepatnya pada 12 generasi yang lalu. Ilimala Chatan yang menyayangi Chokan pun murka dan mengutuk tanah itu beserta keluarganya. Tupan yang tak ada jalan lain untuk menyelamatkan desanya nekat memanggil Garidevan, melakukan ritual khusus sehingga Chatan tidak mengganggunya lagi. Namun Kumari hanya menanggapi cerita saudara iparnya tersebut sebagai mitos belaka. Malamnya saat Kumari terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, dia mendapati suaminya duduk termenung di sampingnya. Setelah Kumari menegurnya dan bercerita tentang kesepiannya, Dhruvan lalu memberikan sebuah benda yang katanya bisa terhindar dari mimpi buruk. Keesokan harinya Kumari menuliskan surat yang akan dikirimkan untuk kakaknya. Dia menceritakan bahwa Dhruvan sangat mencintainya, begitupun sebaliknya.
Di tengah hujan yang deras, Paman Drufan mendapat laporan bahwa hasil padinya semakin hari semakin menurun. Pria tua itu lantas menyalahkan budaknya yang bernama Velapan. Velapan menjelaskan bahwa memang hasilnya berkurang pada musim ini, ditambah lagi dia telah kehilangan salah satu anaknya. Tiba-tiba anak Velapan muncul dan memberikan pembelaan pada sang ayah. Ketika Drufan mencoba maju untuk membela sang paman, dia malah ditendang oleh pamannya sendiri hingga tersungkur. Dia dianggap mengurus sendiri saja tidak bisa, pakai memberi saran lagi. Malam harinya Kumari menghampiri suaminya di kamar. Dia meminta Drufan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya tersebut. Karena melihat kejadian tadi siang seperti tak ada yang peduli dengan suaminya. Perlahan Drufan mulai bercerita bahwa semua orang hanya peduli dengan kakaknya sebagai pewaris yang sah untuk menjadi tuan. Drufan adalah seorang yang trauma akibat selalu dilecehkan oleh keluarganya, gurunya, dan penduduk desa yang akhirnya dia menjadi penyendiri. Sampai akhirnya semua orang menganggapnya gila dan cacat mental. Mendengar ceritanya membuat Kumari simpati pada Drufan dan berjanji akan menjadi istri dan teman yang baik untuk suaminya tersebut. Dengan ragu-ragu Drufan memberanikan memeluk wanita yang kini telah menjadi istrinya. Drufan dan Kumari menjadi pasangan yang paling bahagia di tempat tersebut. Pria yang dulunya penyendiri dan pendiam kini menjadi ceria kembali. Suatu hari Kumari tergerak hatinya untuk masuk ke hutan Ilimala setelah bertemu dengan Cokan. Kumari mengikuti roh bocah kecil itu yang kemudian bertemu dengan Nyi Agung. Wanita berambut gimbal itu mengatakan bahwa Kumari sedang mengandung namun nyawa anaknya dalam bahaya. Dan hanya Catanlah yang bisa menyelamatkan anaknya. Tanpa membalas apa yang dikatakan Nyi Agung, Kumari langsung berlari ketakutan meninggalkan wanita itu. Sementara itu saudara ipar Kumari yang tak menemukan Kumari di rumah segera mencarinya mendapati Kumari keluar dari hutan Ilimala dalam keadaan lemas. Sesampainya di rumah, Kumari pun diperiksa oleh tabib dan dibenarkan bahwa dirinya telah mengandung. Semua orang sangat senang kecuali Acutan dan istrinya. Drufan dan Kumari sangat bahagia cintanya telah membuahkan hasil. Dan akhirnya mereka mulai percaya satu sama lain. Kumari tidak menuntut, tapi dia memastikan Drufan selalu ada di sisinya jika terjadi sesuatu. Drufan juga bangga bisa mengendalikan emosinya hanya dengan menghabiskan waktu bersama di sekitar tempat tinggalnya. Malamnya Kumari terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk dan melihat Drufan sudah tak berada di sampingnya. Kumari lalu mencarinya dan mendapati Drufan duduk di pojokan. Saat Kumari menghampirinya, dia pun dibuat terkejut melihat Drufan telah memotong ketiga jari tangannya. Melihat kejadian itu membuat keluarga Drufan salah menilai yang menganggapnya telah sembuh dari penyakitnya. Malamnya Kumari bertanya pada saudara iparnya mengapa mereka tidak senang dengan kehamilannya. Saudara ipar Kumari pun menceritakan kembali tentang Tupan setelah memanggil Garidevan untuk menghentikan Catan, diminta untuk mengorbankan anak pertama dari generasi itu. Tupan dengan tega ingin menumbalkan anak laki-lakinya pada Garidevan, si monster yang mengerikan. Setelah menumbalkan putranya, ternyata kutukan itu benar-benar hilang dan Tupan sembuh dari penyakitnya. Namun Nangakuti yang tak mampu kehilangan anaknya nekat bunuh diri di dalam kuil pemujaan. Sejak saat itu keluarga itu dilindungi oleh kekuatan Garidevan dari kutukan Catan. Namun kekuatan itu akan berhenti hidup bersama generasi saat ini, sehingga Garidevan harus dipanggil lagi dengan tumbal yang lain dari generasi saat ini juga, yaitu anak Kumari. Itulah sebabnya Paman Drufan melatihnya ilmu sihir agar bisa menghentikan Catan bagaimanapun caranya. Untuk membuat Kumari lebih percaya dengan apa yang dikatakan, saudara ipar Kumari tersebut membawanya ke loteng dan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Di mana di sana terbaring sosok dengan wujud yang mengerikan yang tak lain adalah Tuan Tupan. Pria yang menghilangkan kutukan dengan mengorbankan anaknya sendiri ternyata tidak pernah mati. Dia hidup sengsara dengan menjadi kembang ranjang sejak saat itu. Setelah turun dari loteng, ternyata paman mereka melihat ulahnya, dan keesokan harinya saudari ipar Kumari ditemukan tewas di dalam sumur. Di malam harinya, Kumari memberanikan diri kembali masuk ke hutan Ilimala. Di saat yang sama, Nyi Agung dan suku Mutama yang lainnya sedang menjalankan ritual. Setelah itu bertemulah mereka berdua.
Nyi Agung memberikan mantra yang dapat menenangkan Chatan pada Kumari, lalu mengantarkannya ke tempat makhluk tersebut untuk meminta perlindungan anaknya. Sesampainya di tempat tersebut, Chatan langsung muncul dan meraba perut Kumari. Lalu sebuah benda aneh terjatuh di sampingnya. Nyi Agung meminta Kumari mengubur benda aneh itu di rumahnya dan tidak boleh menggalinya lagi. Dan mulai saat itu hal-hal yang ganjil akan terjadi. Dimulai dengan warga yang tewas dan ternak yang mati secara misterius menandakan bahwa kutukan Chatan mulai berlaku kembali. Para warga meminta Tuan Tanah segera mengatasi kejadian itu. Namun Tuan Tanah tersebut malah menunjuk Drufan sebagai orang yang bisa mengatasinya. Hitung-hitung sebagai janji Drufan yang akan menggantikan posisi pamannya di kemudian hari. Seketika itu para warga langsung berlutut pada suami Kumari tersebut. Malamnya, Drufan dan pamannya segera melakukan ritual. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba paman Drufan tewas dipatok ular yang entah dari mana asalnya. Sementara Acutan yang sedang dalam perjalanan menemui Chatan juga harus tewas di mangsa monster tersebut. Kumari mulai merasa ngeri melihat kejadian semua itu. Setelah Drufan mengetahui usia kandungan istrinya yang sudah 7 bulan, dia melarang Kumari agar tidak keluar dari kamar. Tiba-tiba kejadian misterius kembali terjadi. Hujan batu menimpa tempat tinggal mereka dan orang-orang kalang kabut untuk memadamkan jerami yang terbakar. Diduga telah membantu Chatan menjadi murka, Drufan menyandra dan menyiksa anak salah satu budaknya. Anak budak itu menyarankan agar Drufan masuk ke hutan Ilimala untuk menanyakan hal itu pada suku Mutama yang mendiami hutan tersebut. Lalu malam harinya Drufan langsung meminta izin pada Tupan untuk masuk ke hutan Ilimala. Meskipun Tupan sudah melarangnya karena dia tahu Drufan tak akan mampu melawan Chatan, Drufan dan para budaknya tetap nekat masuk ke hutan itu. Mereka menyerang suku Mutama karena menduga merekalah yang membuat Chatan menyerang desanya. Drufan juga mengancam Nyi Agung jika berani membawa Chatan ke desanya lagi, dia tak akan segan-segan menghabisi penduduk suku Mutama. Nyi Agung memperingatkan agar Drufan tak mengorbankan anaknya hanya demi menyelamatkan desanya. Beberapa saat kemudian, Nyi Agung mengeluarkan suara khasnya untuk memanggil Chatan. Dan benar saja, auman Chatan menggegerkan Drufan dan pasukannya. Mereka kalang kabut untuk menyelamatkan diri. Drufan melihat Chatan berdiri di hadapannya dan dia menantang Chatan. Sayangnya Drufan diseret oleh asistennya untuk segera keluar dari hutan tersebut. Sesampainya di rumah, Drufan ngamuk setelah tahu istrinya terlibat dalam kemurkaan Ilimala Chatan. Kumari bertanya pada Drufan mengapa harus mengorbankan anaknya. Lantas Drufan mengatakan bahwa dia melakukan semua itu demi menyelamatkan orang-orang di desa dari kutukan makhluk mengerikan tersebut. Dan dia bersikeras akan tetap melakukan pengorbanan. Sebagai seorang ibu, tentu Kumari berjanji akan melindungi anaknya dengan cara apapun. Drufan semakin marah, lalu mencekik Kumari dan meragukan bahwa Chatan tidak akan pernah menolong istrinya tersebut. Pagi harinya, Jayan datang ke rumah Drufan untuk menjemput Kumari. Namun sebelum pergi, Jayan ingin bertemu dengan Drufan terlebih dahulu. Dia menyusul adik iparnya yang saat itu sedang berada di sawah. Datang-datang, Jayan langsung menendangnya hingga terjungkal ke sawah. Jayan ingin memberi pelajaran pada adik iparnya yang sudah ingin mengorbankan keponakannya. Tak tinggal diam, Drufan membalas tendangan dari kakak iparnya itu. Perkelahian sengit di antara mereka pun terjadi. Sayangnya Jayan harus meregang nyawa setelah dihantam cangkul oleh Drufan. Mendengar kabar itu, Kumari pun langsung histeris. Malamnya Kumari memberanikan diri menemui Tupan untuk mencari solusi. Tupan menyampaikan bahwa hanya dengan membawa Dewi kembali yang bisa menyelesaikan masalah ini. Yang dimaksud Dewi oleh Tupan adalah sebuah pedang yang dia tinggalkan di ruang gelap di rumah itu sejak 12 generasi yang lalu ya bro. Tupan juga mengatakan bahwa sebenarnya bukan anak Kumari lah yang dia inginkan, melainkan dia datang untuk membalas dendam. Dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua itu adalah waktu gerhana terjadi. Kumari lalu mencari ruang gelap yang dimaksud Tupan untuk mengambil pedang tersebut. Lalu tibalah saatnya Kumari melahirkan bayinya yang ternyata seorang bayi laki-laki. Singkat cerita, datanglah gerhana bulan di malam itu.
Drufan menjalankan ritualnya, begitu juga dengan Nyi Agung dan pengikutnya. Sementara itu Kumari terpaksa kembali ke hutan Ilimala untuk menyelamatkan anaknya. Namun dia dicegat oleh Drufan dan anaknya dibawa ke meja pengorbanan. Drufan menyayat tangannya untuk membangkitkan Garidevan dari dalam tanah. Tak lama setelah itu keluarlah monster tersebut. Sementara Kumari yang tersadar dari pingsannya segera datang dengan membawa pedang Dewi sebelum Drufan berhasil menumbalkan putranya. Nyi Agung sendiri juga terus melancarkan ritualnya untuk memanggil Chatan agar bisa menolong Kumari. Akhirnya Chatan datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan Garidevan dan Drufan. Pertarungan mengerikan di antara dua monster itu pun terjadi. Tak lama setelah itu Kumari datang dan berhasil menyayat tubuh Garidevan yang mendekati putranya. Sayangnya Garidevan juga berhasil melemparkan pedang Kumari dan mencekiknya. Chatan tak tinggal diam. Dia mencabik-cabik monster putih itu dengan cakarnya yang tajam. Sementara Drufan yang memiliki kesempatan bangkit kembali mengambil pedang dan membacok Chatan. Pastinya bacokan itu tak mempan bagi seukuran monster seganas Chatan. Chatan mendorong Garidevan masuk ke rumahnya, sedangkan Kumari tetap berusaha keras mencegah Drufan. Hingga pada akhirnya Kumari berhasil menusuk dada Drufan dengan pedang Dewi. Akhirnya Kumari berhasil menyelamatkan putranya dan Chatan juga berhasil menghabisi Garidevan dengan menarik lidah panjangnya. Chatan juga telah mengakhiri dendamnya pada keluarga Kanhirangat. Di waktu yang sama, Tupan akhirnya bebas dari kesengsaraan dan mati. Kumari sekarang menjadi pemimpin desa dengan melakukan hal yang benar untuk maju dan tidak mengeksploitasi para budak. Di akhir film, putra Kumari tidak sengaja berjalan ke hutan saat dia melihat Chokan mengulurkan tangan padanya dan film pun tamat. Itu tadi bro, kisah ibu yang berusaha keras menyelamatkan putranya yang akan ditumbalkan oleh ayahnya sendiri. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai ketemu di video selanjutnya.